selamat datang lagi di Deep Dive kita. Oke, kali ini kita bakal gali bab 10 dari buku Getting Things Done-nya David Allen. Fokusnya itu, cara mengendalikan proyek biar lebih oke. Anda pernah nggak sih merasa kayaknya udah tahu langkah selanjutnya buat satu proyek, tapi kok proyek itu masih aja gitu kepikiran terus? Atau, wah lagi santai tiba-tiba dapat ide bagus banget, tapi lupa nyatet, terus hilang deh. Nah, misi Deep Dive kita kali ini itu buat ngebongkar konsep fokus vertikal dari Allen. Ini semacam cara perencanaan proyek yang lebih dalam, tapi anehnya malah informal dan sering dilakuin. Kita lihat gimana ini bisa jadi jalan pintas Anda buat lebih ngerasa terkendali dan kreatif. Betul. Ini penting nih, bukan soal bikin bagan Gantt yang rumit gitu ya, atau perencanaan formal yang kaku. Ini lebih ke gimana kita manfaatin pemikiran proaktif, pemikiran kreatif, yang seringnya sih udah ada di kepala kita, tapi ya itu, mungkin kelewat aja. Allen nemuin, kalau kebanyakan orang tuh sebenarnya bisa loh melakukan lebih banyak perencanaan informal kayak gini. Dan hasilnya, wah bisa signifikan banget buat ngurangin stres, plus mancing ide-ide bagus. Padahal usahanya sebenarnya nggak gede-gede amat. Oke, coba kita bedah ya. Jadi perencanaan informal, tapi lebih sering. Kenapa ini penting? Kok bukannya malah nambah beban pikiran ya, mikirin terus? Justru kebalikannya loh. Sumber stres psikologis itu seringnya bukan karena kerjaannya banyak banget, tapi lebih ke komitmen yang belum jelas definisinya. Atau ada ide potensial bagus tapi belum ketangkep, belum dicatat gitu. Nah, perencanaan informal yang rutin ini bantu banget buat ngejernihin komitmen itu sama nangkepin ide-ide liar tadi. Kuncinya sih punya sistem atau mungkin trik gitu ya, buat mancing pemikiran ini secara berkala. Tapi ada catatan penting nih, pendekatan ini tuh paling efektif kalau Anda udah ngerasa, ya cukup terkendali lah sama tugas harian Anda. Logikanya bottom up gitu. Agak susah kan mau mikir strategis mendalam kalau daftar kerjaan dasar aja udah bikin pusing. Oke. Jadi fondasi kerjaan harian yang beres itu penting dulu ya, prasyarat gitu ya. Tapi apakah ini artinya semua proyek perlu diperlakukan begini? Nggak ada risiko malah kebanyakan mikir buat hal yang sebenarnya simple? Nggak semua sih. Allen justru negasin ada 2 tipe proyek yang paling kerasa banget manfaatnya dari perencanaan model begini. Pertama, proyek yang kayaknya ganggu pikiran Anda terus. Yang rasanya narik perhatian terus, padahal Anda sebenarnya udah tahu kok langkah selanjutnya apa. Itu kayaknya pertanda ada sesuatu yang belum srek di level pemikiran. Terus yang kedua, proyek yang sering banget mancing ide-ide acak. Ide yang potensial berguna pas Anda lagi ngerjain hal lain. Misalnya ide soal cara ngerjainnya, atau detail pendukung, atau solusi alternatif gitu. Nah, buat proyek tipe ini, nyempetin waktu khusus buat brainstorming, atau sekedar nata pikiran, atau ya itu, nyatet ide acak, itu bisa sangat ngebantu bikin proyeknya lebih jernih dan terkendali. Nah, ini nih, bagian soal ide-ide acak ini yang seru. Sering banget munculnya pas lagi nggak diduga, ya kan? Mungkin pas lagi nyetir, atau olahraga, atau malah pas lagi fokus ngerjain tugas lain. Terus gimana caranya biar harta karun pikiran ini nggak hilang gitu aja? Nah, disinilah peran vitalnya sistem pengumpulan yang andal. Harus selalu siap sedia. Bisa apa aja sih bentuknya? Mungkin kotak masuk fisik di meja Anda, atau buku catatan kecil sama pulpen yang selalu dibawa kemana-mana, atau ya paling gampang aplikasi catatan di ponsel. Tujuannya simpel banget. Tangkap semua pemikiran terkait proyek Anda pas ide itu muncul. Sekecil atau seaneh apapun kedengarannya saat itu. Jangan disensor dulu, jangan dievaluasi pas lagi nangkep. Udah, catat aja dulu. Nanti, pas Anda lagi tinjauan mingguan atau lagi lihat materi proyeknya, baru deh Anda putusin mau diapain catatan itu. Sayang banget kan, hilangan ide bagus cuma gara-gara nggak siap nangkepnya. Itu beneran pemborosan potensi kreatif Anda. Jadi intinya apa nih buat Anda semua? Ya, intinya, ngendalin proyek itu nggak selalu butuh metode formal yang kaku dan berat. Justru sebaliknya, meluangkan waktu sebentar tapi rutin buat mikir lebih dalam soal proyek yang rasanya ngeganjel atau yang banyak ide liarnya si fokus vertikal ini, ditambah sistem yang selalu siap buat nangkap hasilnya kapan aja, di mana aja. Nah, itulah jalan pintas menuju pikiran yang lebih tenang dan lebih kreatif. Ini relevan banget kayaknya buat proyek-proyek yang rasanya berat atau yang sering bikin Anda kepikiran ide macam-macam.
Iya, yang menarik di sini tuh sebenarnya kesederhanaan idenya ya. Pada dasarnya Anda cuma perlu ngasih ruang buat pikiran Anda sendiri bekerja lebih dalam pada proyek-proyek Anda. Dan yang krusial nih, sediain alat yang gampang dijangkau buat nangkep buah pikiran itu kapanpun, dimanapun munculnya. Oke, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Coba deh ingat-ingat proyek Anda sekarang. Ada nggak sih pemikiran liar soal cara ngerjainnya, ide pendukung, atau solusi apa gitu yang mungkin pernah lewat di kepala Anda, tapi terus Anda abaikan atau lupain? Cuma gara-gara pas saat itu Anda belum punya cara gampang buat nangkepnya. Coba direnungkan. Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Pernah nggak sih ngerasa, aduh kok pusing banget ya, banyak ide proyek numpuk di kepala gitu. Nah ini kita mau gali nih, beberapa nugget penting dari materi yang Anda bagikan, soal gimana alat sama struktur yang pas itu bisa bantu banget jernihin pikiran soal proyek. Fokus kita kali ini ke ide-ide praktis ya, banyak yang nyerempet ke pemikiran David Allen juga nih kayaknya. Soal alat fisik, alat digital, terus sistem arsip yang oke buat dukung pemikiran proyek yang efektif. Misinya, ya biar Anda bisa dapet cara milih sama pakai alat-alat ini, biar beneran bisa make things happen gitu lah, sesuai tantangan di catatan Anda itu. Betul. Dan yang seru di sini tuh bukan cuma soal ngatur tugasnya aja loh, tapi gimana pendekatan yang terstruktur ini, yang kita lihat di beberapa sumber Anda, ternyata bisa ngaruh ke kejernihan mental kita. Ujung-ujungnya, ya ke produktivitas juga. Ini bukan sekedar biar rapi aja gitu. Oke, mari kita bongkar deh. Ada ide menarik nih dari materi Anda soal fungsi mengikuti bentuk. Maksudnya, alat yang bagus itu bisa mancing pemikiran yang bagus juga. Pernah nyadar nggak sih sesimpel pakai pena yang enak buat nulis itu rasanya beda banget, lebih puas gitu. Ya, bener banget. Alat tulis kayak pena sama kertas itu punya kekuatan sendiri loh. Ada istilahnya tuh di salah satu artikel Anda disebut jejak memori konteks. Maksudnya gini, proses nulisnya sendiri, gerakan tangan, posisi kata di kertas, itu bantu otak kita ngaitin sama nginget info lebih kuat dibanding kalau cuma ngetik. Jadi, lebih banyak indera yang main. Wah, masuk akal sih itu. Saya juga lihat ada nyinggung soal papan tulis atau papan easel ya. Itu kayak ngasih lapangan bermain yang luas gitu ya buat ide-ide awal. Jadi bisa saling nyambung secara visual dulu sebelum buru-buru diatur. Berguna banget ya buat brainstorming awal. Nah, itu dia. Tapi, ya, alat fisik kan ada batasnya juga ya. Terutama kalau idenya udah mulai kompleks, perlu diolah lagi. Disinilah enaknya digital masuk, kayak yang ditekankan juga di materi Anda. Laptop, terus software macam-macam kan ya, ada pengolah kata, mind mapping, outlining, buat presentasi, spreadsheet juga tuh. Wah, fleksibel banget buat ngedit, nyusun ulang, moles pikiran kita. Gampang banget. Kuncinya milih yang pas aja buat tahap mikirnya. Oke, nah selain alat katanya struktur pendukungnya juga penting banget ya. Kadang malah yang simpel-simpel aja udah cukup. Saya lihat ada penekanan ke sistem arsip fisik yang fungsional, kayak map per proyek atau tumpukan kertas lepas tapi dikasih label yang jelas. Kuncinya kayak disebut di catatan Anda, harus langsung dibuat pas idenya muncul, jangan ditunda-tunda. Persis. Dan disiplin itu, wah, jadi makin krusial lagi nih kalau udah masuk ke digital. Mau pakai aplikasi catatan biasa atau software manajemen proyek yang canggih sekalipun, ya harus rutin. Rutin ngecek, ngupdate, bersih-bersih data, itu wajib hukumnya. Kalau enggak, sistem digital malah bisa jadi kuburan ide. Bikin kita bingung sendiri nanti. Kayaknya itu yang mau Anda hindari ya dari materi itu. Oke deh, jadi terus gimana nih cara praktisnya? Kayaknya langkah pertama yang disaranin itu pastiin dulu daftar proyek kita selalu up to date, itu dasarnya ya. Terus menarik nih, ada saran buat nyisihin waktu fokus, mungkin 1-3 jam gitu, khusus buat satu proyek aja. Di sini ada konsep pemikiran vertikal. Itu maksudnya gimana ya? Bisa dijelasin dikit? Oh tentu, pemikiran vertikal itu bayangin aja gini deh, daripada kita gali banyak lubang tapi dangkal di banyak proyek sekaligus, mending fokus gali satu sumur yang dalam buat satu proyek tertentu. Jadi, tanya ke diri sendiri, oke, buat proyek yang ini, apa sih yang benar-benar perlu saya pikirin, putusin, atau rapiin sekarang? Gitu. Jadi soal kedalaman fokusnya, bukan cuma lihat sekilas banyak hal.
Oke, paham. Analogi sumur tadi bagus tuh. Jadi habis fokus gali sumur itu, terus kita tangkap semua pikiran yang muncul ya. Bisa pakai mind map atau poin-poin aja atau kerangka kasar gitu. Terus disimpan di tempat yang gampang kita buka lagi nanti. Gitu kan? Tepat. Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi nih ya, menerapkan prinsip-prinsip ini, alat yang pas, struktur yang mendukung, sama disiplin pakainya, manfaatnya tuh jauh lebih dari sekedar proyek jadi rapi loh. Ini nyentuh ke well-being mental kita juga, karena rasa kewalahan itu berkurang. Terus, bisa juga ningkatin kualitas komunikasi, hubungan kerja. Coba bayangin deh kalau satu tim atau bahkan satu kantor gitu ya. Nerapin ini bareng-bareng. Wah, produktivitas bisa naik, stres bisa turun drastis itu. Ini bikin kita jadi lebih proaktif, bukan cuma reaktif nunggu masalah datang. Jadi, ya rangkuman singkatnya buat Anda nih. Coba pilih alat yang emang klik buat Anda, yang dukung cara Anda mikir. Terus, bangun struktur pendukungnya. Mau fisik atau digital, bebas. Yang penting jalan buat Anda. Dan yang paling penting, ya dipakai secara aktif dan disiplin, buat bantu jernihin dan majuin pemikiran proyek Anda. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan ya buat Anda. Seberapa besar sih sebenarnya potensi yang masih ngumpet di proyek-proyek Anda sekarang, yang mungkin bisa kebuka kuncinya cuma dengan menerapkan sistem mikir dan ngatur yang lebih terstruktur ini, secara lebih konsisten gitu. Sip deh. Semoga Deep Dive kali ini ngasih Anda ide-ide seger ya buat dicoba langsung. Sampai ketemu lagi di Deep Dive berikutnya.